Halo YouTube, balik lagi dengan gue Adam. Anyway, kemarin gue baru aja ulang tahun. Kalau ada yang ngikutin gue di Twitter, mungkin kalian udah sempet ngeliat foto ini berseliweran di timeline kalian. Foto muka bahagia gue sambil pegang kue Excel. Jadi ceritanya di situ gue baru sadar kalau ternyata gue tuh udah ada di penghujung umur 20-an. Which is, kalau dipikir-pikir gue udah 7 tahun semenjak gue udah nggak bergantung ke orang tua gue secara finansial. Hebat juga ya gue bisa survive. Bahkan gue sendiri juga nggak nyangka sih. Selain gue bisa survive, gue juga bisa nyisihin duit buat nikah, beli kendaraan, bahkan kemarin baru aja beli rumah. Di video kali ini gue pengen sharing nih ke temen-temen gimana cara gue mengelola pendapatan gue. Yang sejujurnya gue tuh I wish ya, gue tuh tahu ini semenjak awal gue punya pendapatan sendiri. Gue ini seorang salaryman biasa yang pekerjaannya pun juga sebenarnya biasa-biasa aja. Makanya harusnya video ini bakalan relate sih buat most of you guys. So yeah, happy watching. Gue harap kalian bisa ambil sesuatu dari sini. Kalau bicara masalah tentang uang, sebenarnya masalah utama uang itu adalah ketika kita pengen atau butuh sesuatu, tapi nggak ada uangnya. Tapi kalian percaya nggak kalau gue bilang ada satu cara yang bisa bikin kita selalu punya uang ketika kita pengen atau butuh? Yes, ada. Dan namanya adalah budgeting. Budgeting. Budgeting ini adalah dasar dari pengelolaan finansial. Dengan budgeting, berarti kita ini sedang mengedukasi diri kita sendiri agar aware dengan kemampuan finansial kita. Dan akhirnya, ketika kita udah aware dengan kemampuan finansial kita akan bisa menyesuaikan need dan want kita secara lebih bijak. Oke, kalau gitu kita akan segera mulai budgeting. Kunci dari budgeting yang sukses itu cuma satu, yaitu stick to the rules. Jadi, apapun yang sudah kita tetapkan di awal, sebisa mungkin usahakan jangan berubah di tengah jalan. Karena kalau udah berubah, buyar tuh. Nggak jalan. Oke, kita mulai dari kebutuhan utama. Kebutuhan utama ini meliputi tempat tinggal yang layak dan makanan yang layak. Layak ini relatif bagi setiap orang, jadi nggak bisa disamaratakan ya. Ada orang yang situasinya dia bisa keluar cuma Rp10.000 aja udah dapat makanan bergizi, tapi di sisi lain untuk dapat makanan bergizi itu harus spending minimal Rp30.000. Disesuaikan saja, yang penting layak dari sisi kesehatan, keamanan, dan juga kenyamanan. Kemudian kita masuk ke kebutuhan sekunder. Jadi kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan yang menunjang kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah transportasi, komunikasi, ataupun asuransi. Kalau gue sendiri, selain itu, gue juga masukin perawatan pribadi dan juga sedekah. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Jadi kebutuhan tersier ini basically adalah hiburan atau lifestyle gitu ya. Seperti makan di tempat fancy, belanja, subscription, jadi kayak Netflix, Spotify, dan lain-lainnya. Jadi pokoknya kebutuhan yang bersifatnya tambahan aja. Jadi ketika teman-teman nggak ada itu, kualitas hidup teman-teman tuh masih fine-fine aja. Gitu. Nah, kemudian sisanya adalah dana tabungan. Nah, disinilah perbedaan yang cukup signifikan antara gue sekarang sama gue dulu ketika pertama kali gue kerja. Kalau dulu ya udah, kalau ada sisa, gue endepin aja di rekening tabungan gue. Tapi sekarang gue jadi lebih sadar nih kalau sebenarnya uang itu baiknya nggak cuma disimpan aja. Kalau bisa di-manage juga agar nanti bisa maksimal dan juga kesehatan finansial kita tetap terjaga. Oh iya, sebelum masuk tabungan, gue mau sharing juga nih. Jadi kalau gue itu juga ada yang namanya upcoming payment. Jadi upcoming payment ini adalah sesuatu yang harus kita bayar yang jangka waktunya itu kurang dari setahun biasanya. Itu bisa kayak pajak kendaraan, atau pajak bangunan, atau kayak semacam subscription atau sebagainya kayak gitu. Untuk menjaga cash flow, biasanya tuh gue bagi ke pengeluaran tiap bulan. Entah itu nanti masuknya ke kebutuhan primer, sekunder, atau tersier. Jadi nanti kalau semisal tagihannya udah datang gitu ya, kita nggak kaget dengan pengeluaran gede tiba-tiba gitu. Karena kita sudah merencanakannya dari awal, di budgeting tadi gitu. Untuk tabungan ini, gue bakal bagi jadi beberapa prioritas dan instrumen. Jadi kalau untuk prioritas, itu nanti akan ada dana darurat, investasi jangka pendek, dan kemudian juga akan ada investasi jangka panjang. Sedangkan untuk instrumennya, kita nanti akan bagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah low risk, dan yang kedua adalah high risk. Low risk adalah yang resikonya kecil, high risk itu yang resikonya tinggi. Yuk kita bahas langsung. Yang pertama adalah dana darurat. Seperti namanya, dana darurat ini digunakan ketika dalam keadaan darurat. Misal kita terkena musibah yang tidak di-cover oleh asuransi gitu, dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Atau ketika tiba-tiba sumber income utama kita berhenti. Mungkin bisa jadi karena kena layoff, ya, PPKM, warung harus tutup, seperti itu. Nah, kalau besarannya sendiri, kalau gue itu ada di angka 6 kali pengeluaran utama. Jadi kenapa 6 kali? Karena gue itu masih yakin kepada diri gue sendiri, gue bisa dapat pengganti income utama gue itu dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan.
Nah, kemudian instrumennya. Jadi untuk instrumen, karena ini dana darurat, jadi sebisa mungkin gue masukin ini ke dalam instrumen yang secair mungkin, seliquid mungkin. Jadi maksudnya seliquid mungkin itu adalah bisa dicairkan kapan aja. Jadi nggak perlu nunggu waktu, nggak perlu nunggu macem-macem, pokoknya di detik itu ketika butuh langsung bisa dicairin. Untuk hal ini, gue bagi menjadi 2 instrumen. Yang pertama adalah gue masukin ke tabungan aja. Di tabungan biasa, siap sedia, kalau misalnya kita butuh, kita tinggal masuk ke ATM dan narik uangnya. Dan kemudian sebagian gue masukkan ke reksadana. Karena apa? Di reksadana, kita masih bisa ambil dananya dari 2-3 hari kerja. So, gue nggak masalah. Jadi untuk yang urgent banget, udah ada yang liquid. Tapi kalau misalnya nanti kebutuhannya itu lebih banyak, itu gue bisa pakai dana gue di reksadana. Kemudian yang kedua adalah investasi jangka pendek. Jadi investasi jangka pendek ini adalah investasi dengan goal yang jangka waktunya itu kurang lebih 2-5 tahun lah. Contohnya ini biasa dipakai untuk kebutuhan mungkin pernikahan, atau beli kendaraan baru, atau beli gadget baru. Dana-dana yang gue kumpulin buat beli-beli itu, gue masukin ke investasi jangka pendek ini. Jadi sebenarnya untuk investasi jangka pendek ini lebih ke agar menahan nilai uangnya. Gue mau, kalau gue nabung itu, gue bisa pastikan ketika waktunya telah tiba, uang gue itu bisa cukup untuk beli barangnya tersebut. Nah, untuk investasi yang jangka pendek seperti ini, gue juga ngandelin reksadana. Untuk investasi jangka panjang, seperti namanya, investasi ini digunakan untuk jangka panjang. Jadi kalau yang jangka pendek itu 2-5 tahun, kalau yang jangka panjang ini kurang lebih kayak 10-20 tahun. Dan ini mencakup kayak semacam dana pendidikan anak dan dana pensiun. Nah, kalau yang ini, gue bagi instrumennya ke low risk dan high risk. Jadi untuk yang high risk, itu gue masukin ke bisnis-bisnis orang atau saham. Kenapa gue pilih yang high risk? Karena gue tuh percaya fundamentalnya. Jadi fundamental itu seperti ini. Jadi kita percaya bahwa instrumen itu bakalan naik dalam jangka panjang. Tapi kenaikannya ini bukan smooth kayak gini, tapi lebih kayak naik terus turun, naik turun, naik turun, naik turun. Makanya ketika kita pakai fundamental ini untuk ke jangka waktu yang tidak sepanjang itu tuh resikonya lebih tinggi. Bisnis itu kan dia tidak menentu ya. Kadang bisa naik, kadang bisa turun. Nah, kalau misalnya kita naik, itu nggak masalah. Tapi semisal kita turun dan kita butuh uangnya, nah itu kan sebenarnya yang jadi masalah. Makanya kita pastikan uang yang ada di sini itu adalah uang yang nggak akan kita ambil dalam jangka waktu lama. Sedangkan untuk yang low risk, ini gue masih percayakan ke reksadana. Karena gue ngerasa untuk sebagian dana kita harus tetap main aman. Nah, ngomong-ngomong soal instrumen nih. Jadi emang salah satu instrumen favorit gue itu reksadana, guys. Buat kalian yang masih belum tahu apa itu reksadana, jadi sebenarnya reksadana itu adalah sebuah wadah untuk kita naruh uang gitu, guys. Kita taruh uang di sana, dan kemudian di sana itu nanti bakal ada yang namanya manajer investasi yang bakalan ngolah dana kita gitu, guys. Dia bakalan investin dana kita itu ke either itu nanti di saham, obligasi, maupun instrumen pasar uang. Belinya. Nah, kalau dulu mungkin ribet ya, karena kita harus buka rekening dulu ke bank gitu, dan harus urus administrasinya. Nah, tapi kalau untuk sekarang, kalau kita pengen buka rekening reksadana, itu tuh udah nggak perlu ke bank-bank lagi. Kita udah bisa registrasi via HP. Jadi kita di-verify gitu data pribadi kita itu secara online gitu, guys. Nah, dan salah satu app yang menurut gue oke banget nih untuk beli reksadana, itu tuh ada yang namanya aplikasi Digibank by DBS. Digibank ini adalah aplikasi buatan DBS Bank. Yes, bank teraman se-Asia yang bahkan penghargaannya ini udah didapatnya selama 12 tahun berturut-turut. Wow. Kemudian, Digibank ini, kalau kita mau buka rekening di dalamnya, itu udah full digital. Jadi teman-teman cuma perlu siapin HP dan KTP untuk proses verifikasinya. Jadi nggak ada ceritanya lagi tuh, harus ambil cuti atau izin-izin untuk buka rekening di bank. Selain itu, investasi reksadana di Digibank ini itu nggak perlu modal banyak. Cukup siapin aja modal Rp100.000, teman-teman udah bisa investasi. Jadi, yang perlu teman-teman lakuin itu adalah download aplikasinya di App Store atau Google Play. Habis itu siapin KTP dan ikutin langkah-langkah pendaftarannya. Kalau udah, teman-teman masuk ke menu investasi, kemudian reksadana. Dan tinggal pilih deh, mau investasi di instrumen seperti apa. Nih, gue kasih tahu juga. Jadi ada 4 kategori reksadana yang teman-teman tuh bisa pilih. Yang pertama, ada yang namanya reksadana pasar uang. Jadi investasi reksadana pada instrumen pasar uang dalam negeri dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Terus kemudian yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Investasi reksadana yang nilainya paling sedikit 80% dari asetnya dalam bentuk efek utang atau obligasi. Yang ketiga, itu ada yang namanya reksadana campuran. Investasi reksadana yang ditempatkan pada beberapa efek sekaligus, yakni saham, surat utang, dan pasar uang. Dan yang terakhir, ada yang namanya reksadana saham. Jadi investasi reksadana yang nilainya paling sedikit 80% itu dalam bentuk saham. Pusing!
Jangan pusing. Jadi di aplikasi Digibank ini teman-teman nggak perlu ribet karena dia juga ada fitur yang namanya rekomendasi. Jadi teman-teman bisa pilih rekomendasi berdasarkan yang pertama itu ada kinerja terbaik. Terus kemudian bisa dipilih juga berdasarkan yang paling populer. Dan bisa juga teman-teman tuh pilih berdasarkan scoring terbaik. Yang semuanya akan membantu teman-teman untuk memilih reksadana yang sekiranya paling cocok buat teman-teman. Atau teman-teman pengen memilih sendiri tanpa bantuan rekomendasi, bisa juga. Ada lebih dari 50 produk reksadana yang siap teman-teman pilih. Selain itu, ada lagi nih, teman-teman tuh juga bisa melakukan pembelian secara berkala. Jadi nanti tiap bulan akan di auto debit untuk nabung di reksadana. Jadi teman-teman di sini nanti bisa investasi secara rutin gitu. Dan setelah investasi pun teman-teman juga masih bisa melakukan konfigurasi lagi. Seperti mungkin teman-teman mau switch atau mau jual lagi. Semuanya udah bisa di satu aplikasi di Digibank by DBS ini. Oke, jadi kita rekap ya. Jadi alasan gue memilih Digibank by DBS ini dibandingkan dengan aplikasi lainnya, yaitu yang pertama, modal untuk investasi cuman Rp100.000. Yang kedua, ada pilihan rekomendasi kategori. Jadi mulai dari yang kinerja yang terbaik, terpopuler, sampai dengan yang scoring terbaik. Yang ketiga, produknya banyak. Ada lebih dari 50 produk reksadana yang siap kita pilih. Yang keempat, kita bisa melakukan pembelian secara berkala dan fleksibel. Dan yang terakhir adalah daftar SID, switch, jual, dan beli. Semua bisa dilakukan di satu aplikasi Digibank by DBS ini. Jadi gimana? Tunggu apa lagi? Download aplikasinya sekarang dan nikmatin gampangnya investasi reksadana di aplikasi Digibank by DBS ini. Tanpa ribet, bisa dari mana aja, bahkan dari rumah. Itulah video kita kali ini, teman-teman. Jadi sebenarnya masih banyak instrumen investasi yang bisa kita bahas nih, teman-teman. Mulai dari cryptocurrency, aset digital, barang mewah, properti, dan sebagainya. But that's story for another time. So, thank you semuanya udah nonton, semoga bermanfaat, and see you on the next video. Bye-bye.